Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Laila. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kelas 6, tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan dengan menyimak dari video Ibu ini, kalian yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami serta vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antar sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa juga disebut dengan tanpa kawin. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dan terjadi secara alami. Vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama, akar tinggal atau rizom, kedua, spora, ketiga, umbi lapis, keempat, umbi batang, kelima, umbi akar, keenam, geragi atau stolon, yang ketujuh, tunas, dan yang kedelapan, tunas adventif. Adapun perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa kawin dengan bantuan manusia, dengan tujuan untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara yang pertama, cangkok, dua, stek atau stek, yang ketiga, merunduk, yang keempat, tempel atau okulasi, dan yang kelima, menginten. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama dengan akar tinggal atau rhizome. Batang yang tumbuh. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak, seperti pada gambar. Kemudian spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru, seperti pada gambar. Ada bintik-bintik di tepi daunnya. Bila sudah saatnya pecah, maka dia akan pecah dan jatuh ke tanah, kemudian menumbuhkan tanaman baru. Yang ketiga, dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuhan akan tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru, seperti pada bawang merah. Keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ketang dan ubi jalar. Yang kelima, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini, hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, lengkoang,
singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam, geragi atau stolon. Geragi adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Seperti pada gambar. Yang ketujuh, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Perhatikan pohon pisang berikut ini. Tunas muncul di ke atas permukaan tanah berasal dari induk pisang. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedelapan adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya tanaman cucur bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Dengan cara yang pertama, cangkok. Langkah dalam mencangkok tanaman, pilih dahan atau cabang dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari lendir dan kulitnya, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Langkah berikutnya, tutup tanah dengan plastik ataupun sabun. Kemudian diikat pada kedua sisinya. Langkah keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Keuntungan dan kekurangan pencangkokan. Keuntungannya lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru, kemudian menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya, dan dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak ada keragaman genetik baru. Kedua, tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman. Ketiga, proses mencangkok dapat merusak tanaman induk karena banyak ranting dan cabang yang dipotong. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah dengan cara stek. Jenis-jenis stek. Yang pertama, stek batang. Tanaman yang biasanya dilakukan stek batang ialah potongan batang tumbuhannya yang memiliki ruas-ruas atau mata, yang kemudian dapat tumbuh tunas baru. Stek batang terdapat 4 jenis, yaitu berkayu keras atau hardwood, contohnya batang bunga kertas. Setengah keras, semi hardwood, contohnya aglonema. Kayu lunak, softwood, contohnya batang bunga bayam. Dan golongan herba, contohnya binahong. Jenis stek berikutnya yang kedua yaitu stek daun. Memperbanyak lidah mertua dengan cara stek daun. Potong daun, kemudian tancapkan pada tanah yang subur. Tunggu sekitar 1-2 bulan, maka akan tumbuh akar baru. Yang ketiga, stek akar pada bunga episkea atau bunga beluntur. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah dengan cara merunduk. Salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Contohnya apel, stroberi, bunga episkea, dan lain-lain. Berikut adalah cara merunduk. Rundukkan cabang dari tanaman induk, kemudian tumpuk atau timpa dengan tanah. Diamkan beberapa waktu sampai akarnya tumbuh. Akar yang tumbuh berupa akar serabut. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah menempel atau okulasi, yaitu menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman itu. Tujuannya adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman.
Contohnya jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Berikut langkah-langkahnya. Kupas kulit tanaman sampai bersih. Kemudian tempelkan mata tunas tanaman baru. Diamkan sampai tumbuh daun. Kalau melakukan okulasi dan pencangkokan serta stek, gunakan pisau yang steril dan bersih. Kemudian berikutnya adalah mengentet. Dua jenis tanaman yang berbeda kemudian digabungkan dengan bagian bawah atau akar dan pokok batang berasal satu tanaman. Manfaatnya menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Perhatikan gambar cara mengentet. Bagian pucuk atas dipotong menipis membentuk V. Kemudian dimasukkan ke dalam batang bagian bawah yang dibelah. Lalu ikat kuat-kuat sampai menutup seluruh bagian yang disambungkan. Cara ini biasanya dilakukan oleh para petani tanaman hias untuk menyambung bunga kertas dengan berbagai warna. Demikian tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif. Kesimpulannya, perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa kawin. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi secara tunas, bilapis, umbi batang, akar, geragi, akar tinggal, rizoma, dan spora. Sedangkan vegetatif buatan dengan cara cangkok, stek atau stek, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung atau mengentet. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.